Halo Sobat Bank Saham, kembali lagi di acara Sobat Pemula. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenal dividen saham. Untuk selanjutnya, yuk kita bahas. Apa itu dividen saham? Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan atau emiten kepada pemegang saham. Inilah keuntungan investasi saham selain memperoleh capital gain saat menjual saham. Ketika perusahaan membukukan laba bersih dari penjualan, laba bersihnya ini akan dibagikan kepada pemegang saham atau investor. Istilah ini yang dinamakan dengan dividen. Selanjutnya, informasi penting yang wajib diketahui jika ingin mendapatkan dividen. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan dividen perusahaan, hal yang wajib teman-teman ketahui yaitu come date. Nah, come date ini tanggal terakhir investor dapat membeli saham tertentu untuk mencatatkan diri sebagai investor untuk mendapatkan dividen dari perusahaan. Kemudian ex-date. Nah, ex-date ini tanggal di mana investor sudah tidak mendapatkan hak dividen dari suatu saham yang dibelinya. Jadi, jangan beli saham di hari atau tanggal ex-date. Kemudian, recording date. Nah, recording date ini tanggal pencatatan bagi pemilik saham yang berhak mendapatkan dividen. Dan yang terakhir, payment date. Nah, payment date ini tanggal pembayaran dividen. Poin penting yang perlu teman-teman perhatikan agar mendapatkan dividen, sebaiknya teman-teman melakukan pembelian saham terakhir saat come date dan hold saham tersebut minimal sampai ex-date. Kemudian, keuntungan berinvestasi dengan imbal hasil dividen. Keuntungan pertama yaitu keuntungan dividen berupa saham. Artinya, perusahaan memberikan secara gratis tambahan saham sehingga jumlah saham yang dimiliki investor akan bertambah. Kedua, imbal hasil dari dividen bisa melebihi deposito atau obligasi. Contohnya, dividen yield dari perusahaan gudang garam. Nah, tahun kemarin gudang garam membagikan dividen sebesar 8,4%. Dan 8,4% ini lebih besar daripada deposito yang hanya 3,5% setahun, kemudian obligasi sebesar 7%. Dan belum lagi ditambah dengan keuntungan dari capital gain saham. Ketiga, pajak dividen tunai hanya 10%, lebih rendah dari pajak deposito yaitu 20%. Nah, jadi ketika teman-teman berinvestasi saham dan mendapatkan dividen, teman-teman hanya dipotong 10% saja dan ini lebih rendah daripada pajak deposito yaitu potongan berupa 20%. Dan yang terakhir, dividen bisa menjadi passive income dan menutupi biaya hidup. Nah, maksudnya apa? Ketika teman-teman berinvestasi dan mendapatkan dividen sebesar 5-8%, dan dividen ini bisa menjadi passive income tahunan teman-teman. Dan tentu, passive income ini lebih besar daripada deposito atau obligasi. Dan passive income ini lama-lama bisa menutupi biaya hidup teman-teman seiring dengan bertambahnya modal investasi. Sekian dari saya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.